Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita belajar tematik tema 1. Kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kaki dirapatkan, kepala ditundukkan, matanya dipejamkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wala tu'asir. Ya Allah, permudahlah kami dan jangan dipersulit. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, soleh-solehah. Nah, di sini ada teks bekerja sama dalam keberagaman. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu keberagaman? Keberagaman artinya macam-macam jenis. Bisa keberagaman agama, keberagaman suku bangsa, dan juga bisa keberagaman hobi dan cita-cita. Nah, di teks ini menceritakan tentang bekerja sama dalam keberagaman agama. Nah, kita simak baik-baik ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, soleh-soleha, tadi di teks kita sudah tahu bahwa Edo dan kelima temannya itu memiliki agama yang berbeda-beda. Dalam artian, terdapat keberagaman agama di dalam teks yang tadi. Nah, setiap agama itu mempunyai tempat ibadah masing-masing. Nah, kalau orang Islam, kita beribadah di masjid. Orang-orang Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Orang Hindu beribadah di pura. Sedangkan orang Buddha, agama Buddha beribadah di wihara atau vihara. Dan agama Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, jadi soleh-soleha, meskipun kita suku bangsa di Indonesia memiliki keberagaman agama dan keberagaman yang lain, kita tetap harus bekerja sama dalam keberagaman. Nah, seperti yang dicontohkan Edo dan kelima temannya ketika mereka sedang bekerja sama membuat percobaan, maka mereka tetap harus mengedepankan kerjasama dan toleransi, tidak membeda-bedakan agama.
Oke, soleh-soleha, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang bunyi dan sumber bunyi. Nah, bunyi atau sumber bunyi ditangkap oleh indera pendengar kita, yaitu telinga atau kuping. Nah, soleh-soleh, kita wajib bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar dalam kurung telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung di langit, suara air mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga? Nah, di bawah ini atau di samping ini ada gambar bagian-bagian telinga. Jadi di bawah teks ini ada gambar bagian-bagian telinga ya. Nah, itu yang di luar adalah daun telinga. Memasuki ke dalam itulah bagian-bagian telinga. Ada gendang telinga, ada rumah siput, ada koklea, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat ya di gambarnya, ternyata bagian telinga itu juga banyak ya organ dalamnya. Nah, bagaimana cara kita untuk merawatnya? Cara untuk merawat telinga itu berbagai macam soleh-soleha. Kalian bisa searching di Google atau tanya kepada ayah dan bunda bagaimana cara merawat telinga. Bagaimana telinga merasakan getaran? Seperti yang kita tahu, bunyi itu berwujud gelombang dan mempunyai getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Masya Allah, Allah telah menciptakan telinga dengan sempurna sekali. Begitupun juga dengan anggota tubuh yang lainnya, diciptakan Allah dengan sempurna. Jadi soleh-soleha, apa yang kita lakukan yaitu harus merawatnya dan harus mensyukurinya. Ketika kita diberikan organ yang sempurna oleh Allah, kita harus bersyukur dan merawatnya. Cara kita bersyukur yaitu dengan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan lupa bilang alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke soleh-soleha, kita kembali mencari gagasan pokok lagi ya. Nah, kali ini bahasannya tentang tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turun membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Oke, soleh-soleha.
Berdasarkan teks yang Ustazah baca tadi, kira-kira apa gagasan pokoknya? Silahkan kalian pikirkan, nanti akan ada soal dari Ustazah berupa kalian harus mencari gagasan pokok di bacaan tong sampah gotong royong. Siapkan diri kalian ya. Nah, sekarang coba kalian lihat itu gambarnya. Itu adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik, yaitu permainan bakiak. Siapa yang pernah main bakiak? Ayo, siapa? Ada yang pernah tidak main bakiak ini? Ada tidak? Permainan ini berasal dari Sumatera Barat, jauh sekali ya dari Kalimantan. Bakiak atau biasa disebut terompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, seperti yang kalian digambarkan, kalau tidak kompak bisa-bisa jatuh. Nah, tadi siapa yang masih bingung tentang bagian-bagian telinga, cara merawat telinga, dan cara kerja serta fungsi telinga? Nah, ini gambar telinga ya soleh-soleha. Ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan tulang-tulang lainnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, cara merawatnya adalah jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras seperti suara sound musik yang keras, karena itu bisa merusak gendang telinga. Sedangkan cara kerja telinga yaitu ketika suara masuk ke dalam telinga, suara ditangkap oleh gendang telinga. Nah, getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke ujung syaraf. Oleh syaraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Fungsi telinga merupakan indera untuk mendengar serta sebagai keseimbangan tubuh. Ingat, telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kita bisa mendengar suara apapun karena telinga kita berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telinga kita dengan baik-baik. Nah, biasanya suka pakai headset atau earphone. Kalau kalian membuka video atau mendengarkan sesuatu melalui headphone atau earphone atau headset, sebaiknya gunakan volume yang sedang, jangan terlalu keras agar tidak merusak gendang telinga kita. Nah, oke soleh-solehah, di sini ada bacaan berjudul Perbedaan Bukan Penghalang. Nah, untuk teks ini Ustazah tidak akan bacakan. Silahkan kalian pause videonya, berhentikan videonya, kalian baca sendiri ya. Nanti akan ada pertanyaan juga dari Ustazah mengenai ide pokok atau isi dari cerita Perbedaan Bukanlah Penghalang. Oke, silahkan dibaca. Berikut ini adalah contoh-contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ingat-ingat ya, yaitu ada ronda, kerja bakti, dan juga gotong royong. Kalau bentuk kerjasama di sekolah seperti apa? Oke, nah kali ini ada juga bacaan tentang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, soleh-soleha, tanggal 17 nanti kita akan memperingati kemerdekaan Indonesia juga. Kira-kira kalian senang tidak kalau misalnya libur 17 Agustus? Biasanya sebelum corona melanda Indonesia, kita mengadakan lomba-lomba ya soleh-soleha. Betapa rindunya kita akan masa itu. Semoga tahun depan kita sudah bisa melaksanakan lomba 17 Agustus. Yeay. Nah, sekarang kalian baca juga sendiri tentang teks Perbedaan Budaya dan Agama Bukanlah Penghalang untuk Kerjasama. Silakan dibaca dan di pause video berikut ini.
Nah, materi terakhir soleh-soleha, di sini Ustazah akan membacakan cara membuat ringkasan. Nah, seperti yang kalian tadi lihat, tadi ada beberapa bacaan yang sangat panjang ya. Nah, kalau misalnya kita baca secara keseluruhan, teks yang panjang-panjang seperti itu kadang membuat pikiran kita bingung. Nah, ada cara bagaimana supaya kita mengingat suatu bacaan, yaitu dengan cara membuat ringkasan atau membuat intisarinya atau membuat teks yang penting-penting saja dari sebuah teks. Nah, cara membuat ringkasan yang pertama, kita baca teksnya atau baca naskah asli. Membaca naskah asli sekali atau dua kali, kalau perlu berulang kali sehingga kamu paham. Kemudian kita mengetahui inti dari tulisan dan mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Misalnya, kita pikirkan dulu, ini teksnya tentang apa ya? Kira-kira kenapa seseorang menuliskan teks ini? Tujuannya apa? Apa isi dari teks ini secara keseluruhan? Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama. Caranya membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Kemudian menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Jadi, yang kedua, kalian catat kira-kira ide pokoknya apa. Nah, setelah menuliskan ide pokok, gunakanlah kalimat baru. Kita membuat kalimat baru dengan menggunakan kesan umum untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Dan ada ketentuan tambahannya, yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Mungkin rumit ya soleh-soleha? Nanti akan Ustazah ulangi bagaimana cara membuat ringkasan. Untuk sekarang kalian pahami dulu seperti apa itu ringkasan. Perlu diingat, ringkasan adalah inti dari sebuah bacaan atau bagian yang penting-penting dari sebuah bacaan. Alhamdulillah soleh-solehah, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Yeay, materi kita lumayan banyak ya hari ini. Capek tidak? Walaupun kalian merasa capek, Ustazah harap tetap semangat dalam belajar. Karena kondisi sekarang mewajibkan kita untuk daring di rumah. Ustazah harap walaupun posisinya daring ataupun kalian tatap muka di sekolah, tetap tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga ibadahnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.